Ayo, siapa nih yang akhir-akhir ini sering banget pakai fitur stiker at yours yang dimana kalimatnya adalah sebutin panggilan kalian gitu. Aduh, goblok emang ya. Gue tuh rada aneh gitu ngeliat orang-orang yang ngelakuin challenge, bukan challenge ya, ngikutin tren-tren kayak gini, tapi nggak ngeliat dulu tuh konteksnya apa gitu. Jadi akhir-akhir lagi rame banget, dimana di Instagram teh lagi rame banget orang-orangnya para nyebutin panggilan dia apa gitu sehari-hari. Kayak misalnya panggilan dari orang tua, panggilan dari teman deket, panggilan dari pacar, mantan, selingkuhan, pokoknya gitulah ya. Itu banyak banget ya yang bikin-bikin kayak gini, dan dia nyebutin tuh nama-nama panggilan dia apa sih biasanya. Goblok kata gue mah, itu yang tahu ya orang-orang terdekat lu doang kan. Ngapain lu share ke publik? Dan akhirnya terjadilah pencurian data. Bukan data sih, maksudnya penipuan gitu kan, gara-gara sudah tahu nih nama-nama panggilannya apa dan akhirnya tertipu. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya episode kali kita bakalan coba untuk bahas nih, ini lagi viral banget juga yang kayak gini-gini gitu kan. Sebenarnya mah kalau misalnya fitur Instagram yang at yours ini atau stiker ini yang dimana ntar nunjukin apa gitu, itu nggak apa-apa sih kalau misalnya di luar konteks pribadi atau privacy. Misalnya kayak ngeliatin foto masa kecil sih, maksud gue itu lumayan privacy, cuman ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Atau kayak misalnya nyebutin makanan apa sih yang lu nggak suka, atau makanan apa sih yang lu suka, atau gimana aja sih kegiatan lu selama sebulanan ini, itu nggak apa-apa ya men ya. Itu ibarat kata ya udahlah gitu, kayak ya fungsi Instagram kan itu pamer gitu. Cuman ya itu nggak apa-apa. Cuma masalahnya ketika itu diubah menjadi privacy kayak nama panggilan, itu udah, maksud gue udah menjurus ke kerugian lah ujung-ujungnya orang-orang yang lakuin itu. Dan gue pribadi nggak ada niatan sama sekali ya men ya, karena gue tahu panggilan gue tuh nggak ada. Gue nggak pernah ada nama panggilan selain Firats dan Piras, udah itu doang. Gak ada gue nama panggilan itu, gak ada. Panggil gue Bi kali ya. Iya sih, gue biasanya dipanggil Bi atau sayang. Ya maksud gue ya panggilan-panggilan gitu tuh sebenarnya privacy ya men ya. Nah sekarang kita bakal lihat nih ya, ini ada penipuan berkedok panggilan ini men, karena orang-orang pada bikin gitu kan. Coba kita langsung aja ke Instagram tanpa banyak basa-basi lagi coy. Let's go. Oke men, kita udah berada di Instagramnya dan di sini kalian bisa lihat. Nah ini dia coy, variasi panggilan nama kamu gitu kan. Waspadai modus kejahatan dari stiker at yours Instagram. Stiker ini memang tengah ramai digunakan oleh netizen, namun jangan begitu mudah mengumbar informasi privasimu ya. Baru-baru ini ada yang tertipu dengan hanya gara-gara membagikan variasi nama panggilan. Tah, itu dia men. Belakangan ini netizen tengah ramai menggunakan stiker at yours gitu kan. Namun di balik challenge tersebut ada bahaya lain yang mengintai. Akun Twitter Dita Moektar mengungkapkan kisah temannya yang tiba-tiba menangis menelpon sambil menangis gitu intinya men ya. Ternyata temannya ini baru saja tertipu oleh seorang dengan modus minta transfer. Oke, yang bikin teman saya percaya adalah si penipu manggil dia Pim. Pim adalah panggilan kecil teman saya yang hanya orang dekat yang tahu. Kata gue sih kayak, men, itu panggilan khusus, panggilan sayang. Maksud gue kayak gini dah, gue tuh ada panggilan khusus ya. Cuman untuk beberapa orang-orang yang memang yang gue sayang dan yang memang dekat sama gue gitu. Jadi maksud gue kalau misalnya gue mengumbar panggilan tersebut ke publik, itu udah bukan panggilan privacy gue lagi, udah bukan panggilan antara gue dan dia lagi gitu. Jadi maksud gue kalau gue udah umbar, berarti orang-orang pada tahu dong gue panggilannya apa gitu kan. Ya itu nggak layak buat di-share sih kata gue. Ibarat kata kayak lu ngasih tahu privacy yang bener-bener privacy, karena bisa jadi ya panggilan-panggilan gitu pun bisa jadi password kalian ya gak sih. Maksud gue adalah hal-hal privacy kayak gitu itu bisa digunakan sama orang-orang yang memang licik dan juga orang-orang yang jahat untuk mengguna-guna. Maksud gue ya bukan mengguna-guna sih, maksudnya memanfaatkan kalian gitu ya. Kalau bisa mah kalau misalnya yang bersifat privacy itu jangan diumbar, karena kalau misalnya diumbar takutnya orang-orang yang udah tahu nih ya, orang-orang yang kalian gak kenal gitu kan, tiba-tiba dia tahu gitu privasi kalian apa, itu bisa digunakan sama dia untuk hal-hal yang keji dan juga yang bersifat penipuan gitu. Jadi maksud gue janganlah ya, kalau emang lu mau nge-share kayak gitu udah nanggung banget gitu, sekalian aja nge-share pin ATM kalian berapa guys gitu, sama nomor rekeningnya dong, atau password HP kalian dong, atau mau tolong fotoin KTP kalian dong, nicknya jangan ditutupin ya. Nah maksud gue privacy kayak gitu yang seharusnya gak disebar gitu
gitu. Itu mah setara men sebenarnya mah antara panggilan gini tuh dengan privacy lain tadi gue bilang KTP atau apa itu tuh setara men. Meskipun beda ya, KTP itu lebih formal gitu kan, cuman tetap aja tuh setara. Privacy yang dimana kalian doang yang tahu dan juga orang-orang tersayang gitu yang tahu kalian namanya dipanggil itu gitu. Jadi intinya jangan dah ikut-ikut kayak gini dah. Kalau kata gue mah ngikut kayak gini boleh, cuman lihat dulu konteksnya apa gitu. Dan di sini ada tweetnya ya atau ada twitternya gitu kan, kita bakal baca ya cuy ya. Pagi tadi teman saya telepon, nangis-nangis abis ditipu katanya. Biasalah penipu yang telepon minta transfer gitu. Yang bikin teman saya percaya adalah si penipu manggil dia Pim. Tuh, Pim adalah panggilan kecil teman saya yang hanya orang dekat yang tahu. Terus dia inget dia abis ikutan ini. Ya. Jadi intinya di sini hati-hati tuh kata itu. Hati-hati teman-teman. Pertanyaannya memang kadang ada yang menyangkut data pribadi yang orang nggak sadar sebenarnya itu nggak boleh disebar tuh ya. Untung nggak pernah ikutan, agak riskan kalau udah berhubungan sama sesuatu bersifat pribadi gitu kan. Spill dong nama panjang kamu, foto KTP kamu, nama ibu kandungmu, tempat tanggal lahirmu, nomor rekeningmu. Sebenarnya mah kalau misalnya nama ibu kandung, tempat tanggal lahir dan juga nama panjang sih gue udah pada tahu sih orang-orang juga ya. Rada riskan juga sih, cuman ya gitulah. Itu juga menjadi resiko gue juga. Gue terjun ke sosial media yang dimana orang-orang kan jadi pada tahu gue lah gitu kan. Jadi kalau misalnya gue nutup-nutupin nama panjang gue juga kayak nggak mungkin gitu kan. Pasti udah pada tahu juga. Dan kalau misalnya nama ibu kandung gue mungkin belum ada yang tahu, cuman ada yang tahu beberapa yang emang yang sering ngikutin gue gitu. Dan tempat tanggal lahir gue udah pada tahu juga sih harusnya ya. Cuman ya udahlah ya, karena juga itu resiko gue gitu terjun ke sosial media. Cuman bukan niat pribadi gue untuk nge-share secara gamblang gitu, secara terang-terangan gue share, yo guys, nama panjang gue ini, nama tempat tanggal lahir gue ini. Gue nggak langsung nge-share secara gitu terus, enggak sih. Itu juga orang-orang pada taunya mungkin gue kesebut tiba-tiba gitu kan. Maksud gue itu juga udah pada tahu dari lama sih harusnya ya, karena gue juga sering Q&A gitu. Jadi ya mohon maaf lah, gue juga udah nyebar data pribadi gue gitu. Cuma ya udahlah, itu resiko gue menjadi content creator lah gitu kan. Cuman buat kalian semua yang memang gak ada kepentingan gitu kan, maksud gue ya kalian gak terjun ke dunia content creator atau kalian gak terjun ke dunia influencer gitu kan, kalian gak perlu nge-share data pribadi kalian, karena kalian gue yakin juga pada belum tahu nih ya data pribadi itu sepenting apa gitu. Kalau misalnya kalian belum pernah terjun ke dunia-dunia kayak gue gitu, karena gue tuh ngerasain banget men, pribadi itu bener-bener, data pribadi itu bener-bener kayak penting banget. Contohnya aja nomor HP. Nah itu yang paling gue bener-bener bikin gue tuh kayak risih banget ketika nomor HP gue tuh di-share ke orang lain tanpa sepengetahuan gue gitu. Kayak anjir, lu ngapain sih nge-share nomor HP gue? Karena kalau misal nomor HP gue di-share, udah men, itu parah banget cuy ya. Jadi intinya di sini tingkatannya sih nomor HP itu yang paling penting sih bagi gue gitu. Kalau nama panjang dan juga yang lain-lain itu udah pada tahu juga sih, tempat tanggal lahir, biodata gue udah beberapa udah pada tahu gitu kan. Cuman ya balik lagi buat kalian semua yang emang belum ada kepentingan gitu kan, mending gak usah di-share dah ke sosial media gitu, gak usah. Mending data-data pribadi kalian share aja buat kalian masing-masing gitu, maksud gue ya cuy ya. Thanks God, gue terlahir apatis dan tidak tertarik ikut-ikutan. Sejauh ini stories masih sepi. Ya, nggak gitu juga sih. Lo kalau misalnya nggak ngikut challenge apa-apa tuh flat banget hidup lo, Pak. Kayak nggak ada variasinya sama sekali gitu kan. Boleh ngikut-ngikut challenge kayak gini, cuma tetap ngelihat juga konteksnya bagaimana gitu aja sih sebenarnya mah. Jadi kalau misalnya lo nggak ngikut apa-apa juga, lo tuh kayak nggak ada kehidupan ujung-ujungnya gitu kan, maksud gue. Di intinya ya boleh ikut, cuman dilihat juga konteksnya gitu. Ada yang lebih dari nama panggilan. Kemarin lihat ada temen share, coba share tanda tangan kamu. Iya bener anjing, iya bener banget men. Aduh sumpah, ini asli, ini bener nih men. Gue tuh ngeliat juga kemarin pada bikin tuh kayak kalau nggak salah handwriter gitu, tanda tangan atau gimana gitu kan. Itu pada nge-share loh tanda tangannya masing. Wah anjing goblok, gue baru ingat sumpah. Ada men yang bikin kayak gini gitu kan. Itu bener-bener wah men, riskan parah coy. Kalau misal lu nge-share tanda tangan lu, udah men, dia ngelakuin apapun gampang banget. Dia ngelakuin peminjaman duit pakai tanda tangan lu, udah lu kelar kata gue mah. Jadi maksud gue tolong hati-hati banget, asli. Jangan sampai orang-orang publik tuh pada tahu tanda tangan lu gimana men, asli. Itu ngeri banget sih asli men. Dan juga ada nih selain tanda tangan, ada yang minta nama anaknya, your son dokter. Wah ini ya udah guys ya, anjing gue makin kesini makin ngeri men sama dunia sosial media sekarang. Kayak pribadi itu udah nggak ada lagi, privacy itu udah nggak ada lagi, data pribadi itu udah kesebar dah semua men ya. Jadi intinya sekali lagi gue bilang hikmah video kali ini adalah buat kalian semua, kalau misalnya belum ada kepentingan untuk nge-share biodata kalian ke sosial media, mending gak usah. Tapi kalau misalnya emang kalian kayak gue gitu kan, biodata kalian sudah susah banget ditutupin, ya udah nggak apa-apa. Cuman jangan sampai ke hal-hal privasi banget kayak nomor HP, nama panggilan, itu udah nggak usah men, asli dah. Jadi intinya tolong berhati-hatilah
dan bijak menggunakan sosial media. Tolong dilihat dulu konteksnya apa ketika kalian ingin mengikuti sebuah tren atau challenge gitu. Emang boleh kalian ikutin tren atau challenge, cuman harus dilihat-lihat dulu manfaatnya apa, konteksnya apa gitu kan, kerugian buat lu nya apa gitu. Jadi tolong diperhatikan bener-bener serinci mungkin coy, oke? Yaudah guys, sampai video besar dan jangan lupa di share buat kalian semua karena teman-teman kalian pasti pada tertipu nih, hati-hati banget ya. Tolong di share, tolong di like dan jangan lupa tolong dan subscribe post gue, oke? Sekian juga, bye.